Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lewat video ini akan saya jelaskan modul yang kelima dari praktikum pemrograman web ya. Oke, saya harap semuanya sudah mendownload modulnya dan sudah mencoba di komputernya lokal masing-masing. Baik, sebelum kita bahas modul yang kelima berkaitan dengan pembuatan aplikasi counter, saya ingin merefresh kembali berkaitan dengan pembuatan project dari aplikasi web. Jadi jangan lupa ketika kita hendak membangun aplikasi web, pastikan di komputer teman-teman sudah terinstall yang namanya web server ya. Bisa menggunakan appsoft atau menggunakan SAMPP atau UAMPP atau menggunakan Laragon. Jadi banyak pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Pastikan ketika teman-teman membuka alamat localhost sudah terbuka berupa halaman homepage atau landing page dari web servernya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama di komputer saya ini sudah terinstall web server dengan bundle appsoft ya teman-teman, dengan seri atau versi 9.3.0 seperti itu, dan sudah support ke PHP versi 7. Itu yang pertama. Jadi pastikan web server sudah terinstall di komputer masing-masing. Yang kedua, silahkan ketika membangun aplikasi web, pastikan semua sudah paham di mana letak direktori utama atau folder utama dari web servernya. Karena saya menggunakan web server appsoft ya, di folder C, kemudian folder appsoft, berikutnya di folder www. Nah, di dalam folder ini sudah masuk ke folder utama. Jadi ketika saya ingin membangun sebuah project web, saya tinggal membuat folder di dalam folder www ini. Begitu ya. Nah, masing-masing jelas beda. Jadi menggunakan SAMPP itu ada di folder htdocs, menggunakan WAM itu di folder htdocs juga. Kalau dengan appsoft atau appsoft ini di folder www. Kelihatan ya, teman-teman? Coba saya zoom ya. Ada di folder www. Yang menggunakan web server appsoft tentunya sudah bisa melihat nama folder di sini ya, www. Mana tadi? Ya, ini www. Di dalam folder appsoft sudah ada folder www, php7, MySQL, dan Apache 24. Oke. Berikutnya teman-teman, sampai sini sudah paham semua ya. Berikutnya, nah kita masuk editor. Jadi ketika kita bangun aplikasi web, kita tentunya membutuhkan aplikasi editor. Ya, editor ini menjadi aplikasi pokok atau yang utama untuk kita ngoding kode-kode program dalam pembuatan aplikasi web seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan editor yaitu Sublime Text ya. Sublime ini cukup ringan ya untuk saya gunakan, jadi nggak ada salahnya teman-teman juga pakai ya teman-teman. Nggak perlu yang pakai versi berbayar, pakai versi yang trial pun sudah mencukupi seperti itu. Oke, saya ingin langsung fokus ke project kita. Jadi di folder www saya sudah membuat ada folder yaitu bernama praktikum. Nama foldernya praktikum. Ini saya buat view detail saja. Detail lalu praktikum. Di sini masuk. Nah, di sini sudah ada folder modul 1 sampai 8. Saya akan masuk ke folder yang modul 5. Di sini. Nah, saya sudah membuat satu project ya kan, atau satu file PHP, tetapi masih kosong, belum ada isinya teman-teman sekalian. Nah, untuk mempermudah kita dalam ngoding atau mendevelop aplikasi web, silahkan dari editor bisa langsung kita fokuskan ya. Jadi editor ini kan ada sisi untuk sidebar yang berisi tree atau file manager dari project kita. Sebelah kanan ini adalah bagian yang bisa kita gunakan untuk mengetik kode program. Nah, di sini silahkan untuk memulai project utama kita atau project awal kita, silahkan pilih menu file lalu pilih menu open folder. Klik berikutnya, silahkan masuk di folder yang akan kita jadikan sebagai folder project kita. Dalam hal ini saya menggunakan folder yaitu di dalam www ada folder praktikum, berikutnya ada folder modul 5. Nah, sampai sini silahkan tekan tombol select folder. Klik seperti ini. Nah, berikutnya Sublime Text akan menampilkan
sebuah jendela atau window dari aplikasi dia itu sudah fokus di folder modul 5. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke Windows Explorer dari Windows ini ya kan, untuk mencari file kita cukup dari editor. Jadi ini mengurangi borosnya ini waktu ketika pindah-pindah ke jendela aplikasi yang lain. Begitu ya. Oke, ini awalan dulu ketika kita ingin membangun aplikasi web. Berikutnya silahkan jangan lupa nonton kelanjutan dari video ini ya. Ya. Baik, di modul sudah dilampirkan kode program ya. Ini kode program yang digunakan untuk teman-teman latihan ya. Latihan untuk membuat counter berbasis berkas atau file. Bisa teman-teman nanti ketik ulang di editornya masing-masing ya. Yang pakai Sublime bisa gunakan Sublime, yang menggunakan editor yang lain bisa dengan editor yang lain, seperti itu. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan potongan-potongan program yang ada di sini, teman-teman sekalian. Ya, di awal sekali program kita itu diawali dari ini, ya, pembuka sintaks PHP. Jadi dengan pembuka PHP ini menandakan bahwa di bawahnya pembuka PHP ini adalah sintaks-sintaks dalam bahasa PHP. Terus sampai dengan ada penutup dari sintaks PHP. Tanda tanya lebih dari. Jadi tandanya file itu dalam bahasa apa, khususnya dalam bahasa PHP ya, itu diapit dengan pembuka PHP ini dan penutupnya seperti ini ya. Silakan bisa diamati ya, dan jangan sampai salah seperti itu. Mudah kan untuk mengidentifikasi ini bahasa apa. Tapi kalau sudah cukup sering teman-teman ngoding, membuat program web ya kan, itu akan familiar. Ini bahasa HTML, ini bahasa CSS, ini bahasa JavaScript maupun bahasa PHP seperti itu. Karena sintaknya jelas berbeda ya. Dari sintaknya sudah kelihatan, oh ini PHP, oh ini HTML, seperti itu. Baik, selanjutnya di baris berikutnya ada pembuatan file variable, file counter teman-teman. Nah, ini akan menyimpan string nama file dari file yang akan kita gunakan untuk menyimpan data counter kita ya. Nama filenya adalah counter.txt seperti itu. Nah, sama dengan nama file PHP ini ya kan, yaitu counter.php ya kan. Nama filenya untuk nyimpen data counter kita gunakan ekstensi txt ya. Jadi namanya counter.txt. Jadi nanti ketika teman-teman membuka folder projectnya akan ada file seperti ini. 1, 2 ya kan. Ini kosong. Ini saya tadi cuma membuat contoh aja. Ini nggak ada isinya, kosong. Ya kan? Nah, biar tidak mengganggu ini saya hapus saja. Jadi tersisa ada 2 file. File pertama ya kan dengan format PHP ini ya kan. Ini namanya counter PHP. Lalu yang kedua adalah counter txt ya. Counter txt isinya apa? Di awal seharusnya file ini isinya kosong atau 0. Namun ketika sudah pernah dibuka atau diisi, dia akan ada angka seperti ini. Bukan 0 lagi ya. Dari 0 nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Yang menambahkan adalah script dari counter yang kita buat di modul ini. Gitu ya, jelas ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi 2 file ini silakan disiapkan dulu ya kan, yaitu file PHP-nya sama txt. Kita kembali ke modul. Ya, jadi di awal sudah ditentukan string nama filenya. Pak, boleh nggak nama filenya berbeda? Sangat boleh sekali. Jadi yang penting yang disiapkan di sini ini benar-benar nama filenya. Kalau namanya adalah counter 1, ya ini juga counter 1. Kebetulan file saya namanya adalah counter.txt. Jadi saya harus samakan namanya adalah counter.txt. Sudah sama ya? Nah, seperti itu. Berikutnya, ada variable start sama dengan 0. Jadi counter kita akan dimulai dari 0. Jelas. Sebelum ada yang mengunjungi web kita, file ini akan menampilkan angka 0 karena belum ada yang berkunjung. Begitu. Oke, berikutnya ada percabangan ya kan. Ini untuk mencoba untuk membuka dari file kita atau mengecek file ini apakah ada di folder yang kita tentukan atau tidak. Karena bisa jadi ketika file ini nggak ada, ya akan terjadi error. Nah, ini script untuk mengecek apakah file counter txt ini benar-benar ada atau tidak. Begitu. Jadi dia akan dibuka dan ditutup kembali. Begitu. Oke, berikutnya. Ini adalah potongan program untuk membuka isi data dari file counter txt. Jadi untuk dapat mengisi ke file counter txt ini, kita perlu membuka dulu. Kita buka dulu, kemudian kita dapat isinya angka berapa,
lalu akan kita tambahkan dengan angka 1. Sehingga kalau awalnya adalah angka 0, akan ditambah 1 menjadi angka 1. Ditambah lagi 1 menjadi angka 2, tambah 1 lagi menjadi angka 3, dan seterusnya. Ya. Sampai dengan nanti pengunjung terakhir ada berapa, akan ditambahkan angka 1, seperti itu. Itu logika dalam kita membuat counter, jadi menghitung jumlah pengunjung dari website kita. Oke, berikutnya setelah kita sudah membaca isi filenya, kemudian kita tambahkan 1. Nah, di sini ada potongan program untuk mengupdate isi data. Jadi file yang sudah kita buat counter.txt itu isinya adalah angka 0. Sudah ditambahkan 1 nih, sudah kita akses sekali. Berarti kita butuh untuk mengupdate isi datanya. Setelah kita baca, kita tambah 1. Nah, file itu akan kita replace dengan isi yang update atau yang up to date yang sudah ditambahkan dengan 1. Ini potongan program untuk menambahnya itu ya kan. Jadi file akan dibuka, kemudian akan di-write atau ditulis ini seperti itu. Hasil dari variabel kunjungan ini berapa akan dimasukkan ke dalam isi filenya begitu. Nah, sampai sini harusnya teman-teman script kita sudah bisa membaca ya kan, menambah, bahkan sudah mengupdate isi dari file counter.txt. Berikutnya, yang script echo ini buat apa, Pak? Ini untuk menampilkan tampilan programnya. Bagaimana tampilannya? Nah, ini akan saya coba reset dari 0 ya, seperti itu teman-teman. Berikutnya, ketika dibuka file kita ini ya kan, akan diawali dari ini. Ada tulisan Anda pengunjung yang ke-1. Kita coba cek di dalam folder modul 5 kita sudah punya file ya dengan nama ini ya kan, counter.txt, angkanya 1. Kemudian ini saya tutup, lalu ini saya refresh kembali, bertambah 2, enter lagi, bertambah 3, refresh lagi, 4, 5, artinya sudah ada 5 pengunjung. Nah, berikutnya kita akan coba buka di filenya apakah sudah berubah jadi 5. Ya, ternyata sudah berubah jadi 5. Nah, jadi teman-teman kira-kira seperti itu. Ketika kita membuka web kita berapa kali begitu, nah program kita akan menghitung ya jumlah pengunjung sudah berapa orang ya kan. Nah, ketika menghitung ini kan kita jelas membutuhkan tempat untuk menyimpan. Nah, di model yang pertama ini program kita itu menyimpan data pengunjung ini berupa angka ya, seperti itu, ada di file counter.txt. Jadi fungsi dari berkas kita ini ya kan, atau file txt ini yaitu untuk menyimpan data counter yang kita buat. Tentunya yang buat adalah script program ya kan, yang sudah kita siapkan. Oke, ya. Saya kira untuk yang model berkas cukup sampai sini ya. Kalau kita mau ketik kode programnya kurang lebih seperti ini. Harusnya teman-teman sudah bisa berhasil membuat kode programnya atau sudah bisa menjalankan. Ya, karena saya sudah mengetik juga dan berhasil untuk ditampilkan di halaman browser. Berikutnya adalah pembuatan aplikasi counter menggunakan database. Jadi antara berkas maupun database ini sebenarnya secara konsep adalah mirip, karena mereka hanya bertugas untuk menyimpan data dari jumlah pengunjung yang sudah kita tambahkan ya. Jadi biar tersimpan ya kan data kita, itu ada 2 opsi, mau kita simpan di file atau di database teman-teman sekalian. Baik, di model berkas atau file tadi sudah kita contohkan ya kan bagaimana kode-kode programnya dan bagaimana aplikasi ketika dijalankan ya teman-teman sekalian. Kurang lebih untuk tampilan yang database itu sama sebenarnya. Tampilannya akan sama seperti ini ya kan teman-teman. Secara front end itu sama, namun di sisi script atau kode programnya akan agak berbeda seperti ini. Nah, bedanya di mana, Pak? Karena sudah berhubungan dengan database ya kan, tentunya yang bagian model dengan database ini sudah membutuhkan yang namanya adalah koneksi database. Jadi kita butuh membuat deklarasi koneksi database sehingga file PHP kita counter.db PHP ini bisa berhubungan dengan database. Yang tentunya database kita ini sudah kita siapkan sebelumnya ya. Yang dia bernama db counter, kemudian kita buat tabel untuk nyimpan datanya yaitu dengan nama tabel counter. Dan di dalamnya kita membuat satu field ya kan yang dia bertipe integer untuk menyimpan data counter kita.
begitu ya, dan tidak boleh nol, nggak boleh kosong, seperti itu. Nah, berikutnya, ketika kita sudah membuat koneksi database, kita membutuhkan untuk membuat query, khususnya untuk query membaca data. Jadi secara apa ya, konsep atau secara algoritma ini mirip dengan yang model berkas. Jadi urutannya itu adalah dimulai dari pembacaan data terakhir di penyimpanannya, ya kan. Di penyimpanan terakhir angkanya berapa? Itu akan dibaca dulu. Kemudian akan ditambahkan dengan 1. Ditambah 1 dan berikutnya ngapain nih kan? Akan disimpan kembali. Disimpan kembali ke tempat penyimpanannya agar nantinya ya kan file itu akan berupdate atau data kita update. Pengunjungnya awalnya 10 tambah 1 jadi 11, tambah 1 jadi 12, tambah lagi jadi 13 dan seterusnya. Begitu. Jadi di sini berkaitan dengan pembacaan data, kemudian kalau datanya masih kosong akan diisikan dengan angka 1 yang pertama, terakhir adalah update datanya. Jadi ada query baca, kemudian insert atau membuat isi awal, kemudian terakhir adalah mengupdate. Jadi setiap halaman web ini kita buka, dia akan mengupdate isi dari database kita ditambahkan 1, begitu. Algoritmanya dengan model berkas maupun yang database itu sama persis, namun berbeda script karena yang kita gunakan untuk penyimpanannya berbeda-beda. Yang satu menggunakan berkas, satunya dengan database. Nah, yang ini tentunya teman-teman nanti juga silahkan jangan sampai bingung ya. Konsepnya sama dengan yang berkas, ya kan. Di tampilan seperti ini teman-teman ketika di refresh akan ngupdate terus isinya seperti itu, ya. Dan ini latihan kedua adalah pembuatan counter dengan database penyimpanannya. Berikutnya untuk tugas, ini pun jangan ambil pusing ya kan. Tugas ini cukup simpel sekali teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman nanti nyari di Google ya kan, dengan kata kunci koneksi database PHP misalkan, koneksi database PHP dengan MySQL, itu akan ditampilkan beberapa jenis koneksi. Sebentar, semoga menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi koneksi database PHP dengan MySQL ini itu ada beberapa model teman-teman sekalian. Model di sini menjadi apa namanya ya, pilihan dari yang bisa kita gunakan. Kita mau gunakan model satu atau yang lain tergantung nanti kebutuhan kita, begitu. Nah, yang sering ya atau yang dulu sering orang gunakan itu adalah jenis koneksi yang disebut dengan MySQL Connect. Baik, di sini kita belum menemukan yang kita cari ya, teman-teman. Oke, saya akan ngetik di sini. Jadi koneksi database, koneksi DB dengan PHP khususnya untuk database MySQL itu ada satu, pertama adalah MySQL Connect. Berikutnya adalah MySQL Connect. O-nya terlalu besar. Terakhir adalah PDO teman-teman sekalian. Jadi tiga ini menjadi tren yang banyak teman-teman programmer gunakan untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Nah, yang pertama adalah MySQL Connect. Ini yang digunakan di latihan modul 5. Nah, dan yang nomor 2 ini adalah tugasnya. Jadi teman-teman diminta untuk mengkonversi dari kode program MySQL Connect. Ini kan ada contohnya nih, MySQL Connect. Nah, ini MySQL Connect. Silahkan dikonversi ke dalam koneksi bentuknya MySQL. Ini sangat mudah sekali. Tinggal menambahkan ada huruf II di belakang MySQL nih. MySQL Connect, MySQL Select DB. Nanti silahkan bisa mencari referensinya dari Google, banyak sekali. Ya. Dan yang PDO kita belum pakai ya. Bedanya apa Pak? Bedanya antara yang 1, 2, dan 3. Saya jelaskan singkat ya teman-teman. Untuk yang pertama ini adalah tren koneksi zaman dulu ya kan, yang ternyata banyak penggunanya, namun koneksi yang pertama ini memiliki banyak celah atau banyak lubang-lubang keamanan yang orang dengan mudah bisa bobol atau menginjak database kita. Sehingga saat ini koneksi yang pertama ini sudah mulai agak ditinggalkan. Artinya orang-orang sudah bergeser atau migrasi ke jenis koneksi yang lain. Orang sekarang sudah banyak migrasi ke yang kedua, MySQL Connect ya. Ini diklaim itu lebih aman dari yang MySQL Connect, sehingga
dalam teman-teman programmer membuat program dihubungkan dengan PHP dan MySQL ini menggunakan MySQL Connect, teman-teman. Dan ciri khasnya MySQL Connect ini dia masih bersifat prosedural ya. Karena kita kenal pemrograman atau programming kan sekarang yang tren itu ada prosedural dan object oriented, teman-teman. Nah, berikutnya yang PDU. Ini yang koneksi full object oriented programming atau dia sudah full OOP. Jadi kalau kita masih ngodingnya belum OOP, silahkan kami anjurkan menggunakan yang MySQL Connect. Begitu. Oke, silahkan untuk tugas bisa dikreasikan sendiri teman-teman sekalian, ya kan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk dibuat laporan modulnya, modul yang kelima. Ya, saya kira tidak banyak yang teman-teman harus buat. Yang penting dari teman-teman ngoding atau mendevelop aplikasi counter ini, teman-teman lakukan apa dan menemukan apa, silahkan. Itu yang dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.